Oke, selamat siang teman-teman ya. Kita hari ini nge-live lagi di Telegram Trading Tanpa Buffer ya di jam 1 lewat 10 menit teman-teman ya. Nah, mungkin sebelumnya sorry dulu teman-teman bahwa ini agak sedikit ribut gitu ya karena gue lagi posisinya di cafe. Karena nanti sekitar jam 2 gue mau ketemu sama orang nih. Jadi ya mau nggak mau gue harus nge-live-nya di sini teman-teman ya untuk prepare takutnya terlambat gitu teman-teman. Nah, eh mungkin nanti ya teman-teman sesuaikan aja sendiri gitu ya sama mudah-mudahan sih suaranya cukup jelas, secara gambar juga cukup jelas dan gua akan cukup cepet teman-teman ya untuk hari ini mungkin akan sekitar sampai jam 2-an aja teman-teman ya. Oke, apa yang gua mau sampaikan hari ini adalah sedikit aja dari market update plus gua mau menyampaikan bahwa all season is here teman-teman ya. Jadi kalau as our previous live ya teman-teman ya, previous live kalau nggak salah ingat gua bilang we are not in the alt season gitu ya. Kita belum masuk ke dalam alt season dan akhirnya ya memang marketnya sudah naik dan akhirnya yang naik itu justru hanya most likely hanya terjadi di Bitcoin yang gede banget. Ya, yang gede banget itu terjadinya di Bitcoin. I juga lupa waktu itu kita ngomong lagi di posisi apa ya. Waktu itu kapan alt season gitu ya. Apakah sudah mulai up only dan ternyata sekarang Bitcoin itu sudah bermain di area 90 ribuan teman-teman ya. Agak nggak expect juga sih bahwa bisa sampai ke 90 ribuan. eh, Lumayan pergerakan yang cukup mengejutkan, tapi ya yang tidak mengejutkan adalah market yang bullish ya teman-teman ya. Karena kalau market udah bullish, seperti yang kita udah sempat sampaikan ke teman-teman ya, jika dia sudah sangat lama gitu ya, konsolidasi sangat lama, untuk dia melakukan retest tuh hampir kecil kemungkinannya teman-teman ya, karena dia sudah melakukan konsolidasi yang lumayan lama, kecuali dia konsolidasinya sedikit nih, konsolidasinya cuma sedikit-sedikit, ya biasanya dia bakal retest ya. Kalau misalnya yang namanya konsolidasi cukup lama ya, dia bakal ngejar terus area all time high-nya. Nah, gue cukup lupa ya teman-teman ya, gue cukup lupa waktu itu kita ngomong targetnya kurang lebih di berapa ya, coba kita perhatikan ya teman-teman ya. Wait a minute ya. Gua lupa sih gambarnya di mana gitu, antara di Coinbase atau di Index. Oke. Nah, nggak apa-apa lah, kita coba gambar ulang ya. Nah, teman-teman ya. Jadi, sesuai yang kita pernah ngomong, teman-teman, bahwa market bergerak dalam descending broadening wedge dan sudah terjadi breakout, maka kalau dia breakout, maka dia biasanya rally itu akan dimulai dari sini, dan kalau kita tarik ke sini, nah maka dia akan bertepatan dengan yang namanya Fibonacci 1618. Jadi, ini juga merupakan hampir semua target-target orang-orang ya, teman-teman ya, yaitu di sekitar 95 ribuan, teman-teman ya. Nah, sekarang posisi Bitcoin itu masih di 90 ribu dengan weekly close yang lumayan bullish, teman-teman ya. Nah, as of our update terakhir, teman-teman ya, as of our update terakhir, nah kita sempat beberapa kali kita bahas ya, teman-teman ya, bahas di kolom di Telegram kita gitu ya, di Telegram kita untuk pergerakan BTC, untuk pandangan gua terhadap yang namanya BTC gap gitu ya, BTC gap yang ada di sini, sorry, BTC gap gitu ya, BTC gap yang ada di sini. Gue bilang ini adalah breakaway gap, jadi hampir kemungkinan besar diisinya bakal tetap diisi tapi lebih lama gitu ya, dia tidak tidak menjadi target dalam minggu ini gitu ya. Gua udah sempat ngomong ke teman-teman gitu ya, jadi kalau buat teman-teman yang mungkin nonton dari YouTube belum join Telegram kita, silakan join Telegram kita teman-teman ya. Nah, sekarang kita nggak perlu takut teman-teman ya, itu pertama, yaitu tentang yang namanya koreksi sampai ke area gap yang ada di bawah gitu ya. Sorry, gapnya yang di mana ya, gapnya kalau kita perhatikan itu yang ada di sini teman-teman ya. Nah, yang breakaway gap. Nah, mungkin ini yang jadi concern semua orang ya teman-teman ya. Yang kata mereka tuh pokoknya Bitcoin akan ke 80K tutup gap dulu gitu. Bahasa mereka kayak gitu ya, 80K tutup gap dulu ya. Tapi udah berhari-hari ya mereka ke sideline teman-teman ya. Bahasanya ke sideline aja dari tadi ya, di sini-sini aja gitu ya. Nah, 80K ini memang tetap akan menjadi ke depannya tetap tetap akan harusnya tetap terisi teman-teman ya, tetap terisi. Tapi catatannya adalah sifat dia adalah breakaway. Nah, breakaway gap gitu ya, breakaway gap, sekali lagi gua ingatkan teman-teman ya, yang namanya breakaway gap. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. How long it takes to fill ya, breakaway gap. How long it takes to fill. Ini gue carinya di Google ya, teman-teman. Gue cari di Google, bukan gue yang ngomong. Usually takes a longer time to fill up. Ya, untuk di fill itu take a longer time. Sedangkan kalau common gap itu generally gets filled relatively quick. Biasanya terjadi dari couple of days. Nah, makanya kalau kita perhatikan di CBTC, ini kok nggak turun-turun nih? Karena alasannya dia adalah breakaway. Kenapa bisa di ngomong breakaway? Karena dia melakukan break dari area yang ada di sini, teman-teman. Ya, gap ini itu melakukan break dari area yang ini. Oke? Kok, kok bukan yang di sini, kok yang break nih? Kok bukan yang di sini break? Nah, di sini ini belum terjadi break yang signifikan, teman-teman. Dia itu masih jatuhnya masih dekat-dekat sama all time high. Jadi, secara
secara technically gitu ya, secara technically ini belum disebut sebagai break. Nah, ketika dia lebih kencang lagi, nah itu disebut sebagai break. Nah, itu berbeda dengan yang terjadi di Ethereum, teman-teman ya. Yang terjadi di Ethereum. Nah, si Ethereum itu kebalikan. Si Ethereum itu sudah sempat break duluan. Jadi dia sudah sempat break duluan di Kamis, gitu ya, di hari Kamis nih. Nah, ternyata dia bikin gap di sini. Nah, gap yang ini common. Ini bukan breakaway. Karena kenapa? Dia tidak nge-break area apapun di sini. Ya, nah dia justru malah kena resisten. Setelah kena resisten, that's why di hari Jumat kita perhatikan bahwa si Ethereum itu melakukan retest sampai ke area gap-nya, ya, mengisi area gap. Nah, maka kalau kita lihat secara Ethereum sendiri, setelah mengisi gap, apa yang akan terjadi? Seharusnya akan terjadi bounce, ya kan? Secara teknik, secara umum ya, secara umum kita lihat kalau misalnya dia isi gap, dia akan isi bounce. Nah, bagaimana dengan kalau gitu? Bagaimana kok dengan BTC? Apakah BTC akan turun dulu nih? Apalagi mungkin tadi ada yang ngomong nih. Tadi kebetulan kita di teman-teman kita ada yang ngomong ya, Fear and Greed Index sudah sampai di angka 90. Apakah akan koreksi? Nah, as long as SI ini ya, SIC ya teman-teman ya, as long as SIC, gue tidak melihat satu teman-teman ya, gue tidak melihat satu sentimen market untuk turun. Ya, gue tidak melihat ini. Apa sentimen market untuk turun? There is no sentimen market untuk turun selain mungkin XRP yang pump. Ya, itu mungkin kalau kata orang secara historical XRP pump udah pasti nih market akan turun ke depannya. Nah, itu mungkin sentimen yang pertama ya. Tapi untuk sentimen secara makro, secara global, itu nggak ada teman-teman. Ya, nggak ada. Even kalau mungkin ada yang ngomong suku bunga yang batal dinaikkan kok. Batal dinaikkan. Ya, so what gitu kan? So what? Karena ya suku bunga sendiri sudah turun sekitar 0,75 BPS. Itu masih berada dalam artinya suku bunga itu udah mulai dalam tren yang turun. Ya, selama dia nggak dinaikkan lagi itu masih aman teman-teman. Ya, nah itu pertama sentimen market untuk turun. Yang kedua juga ya kalau kita lihat bullish power itu masih sangat mantap. Ya, bullish power itu masih sangat mantap. Kenapa? Kita lihat Bitcoin naik terus sampai 90.000. Nah, kalau kita pergi, misalnya kita melihat indeks gitu kan, kita melihat indeks total 3. Nah, sekarang malah justru dia pump terus nih. Justru dia pump terus. Ya udah artinya kita sesimpel ngikutin aja. Kita ngikutin aja ya market mau naik ya tinggal naik gitu ya. Nah, tinggal kita lihat kira-kira di angka berapa kita harus was-was bahwa market akan melakukan koreksi sejenak ataupun dia akan sideways. Side-nya itu sampai berapa? Nah, itu pertanyaan kita yang paling utama, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu dari Bitcoin, teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman bisa tahu gitu ya, seperti teman-teman yang bisa teman-teman ketahui sekarang posisi daripada Bitcoin itu masih belum mencapai area Fibonacci 1618. Ya, seperti yang tadi kita gambarkan sekali lagi ya, ini adalah sebuah descending broadening wedge ya, descending broadening wedge yang mana kalau kita tarikan secara target gitu ya, secara target. Nah, harusnya Bitcoin itu paling tidak bisa mencapai area sekitar 95 sampai 96 teman-teman ya. Apalagi kalau kita perhatikan weekly close gitu ya, weekly close bias bullish gitu ya. Kalau weekly close bias bullish, teman-teman melihat ada tiba-tiba ada setup untuk nge-short BTC di lower time frame, sedangkan di weekly time frame kalian melihat itu bullish. Nah, the higher the time frame, jangan lupa teman-teman ya, the higher the time frame, the more valid it is. Ya, the higher the time frame, the more valid it is. So, as long as dia bullish bias, artinya teman-teman fokus mencari buy atau mencari long. Dan hati-hatilah ketika teman-teman melihat, oh ternyata ada setup bearish gitu ya. Nah, itulah yang kemarin kita sempat bahas di Telegram gitu ya. Walaupun market sempat melakukan penurunan yang lumayan tajam di hari Kamis dan terbentuk satu area supply zone di sini. Ya, nah supply ini most likely tidak akan direspect dengan cukup baik. Kenapa? Karena our trend is still bullish. Ya, our trend is still bullish. Kita lihat EMA semua masih mengarah ke atas. Tidak ada satupun alasan untuk gua katakan bahwa market akan turun. Ya, secara data, secara sentimen, secara teknikal itu belum ada tanda-tanda bahwa market akan menunjukkan penurunan. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan ulang, teman-teman. Sekarang kita perhatikan ulang, teman-teman ya. Nah, sekarang market itu berada dalam yang namanya inside bar, teman-teman ya. Selalu kalau gua katakan, jika market melakukan inside bar, kenapa kita bisa dikatakan inside bar? Ini kita sebelumnya tuh terjadi yang namanya bearish harami. Ya, nah, once dia bikin bearish harami, market itu akan bolak-balik di area sini. Oke, nah maka teman-teman
Cara paling gampangnya, teman-teman ya, untuk mengetahui di manakah gue boleh melakukan pembelian, di manakah gue boleh melakukan penjualan, gitu ya, adalah dengan teman-teman mencari Fibonacci discount yang terjadi dari sebuah base yang terbentuk, gitu ya. Maka, teman-teman, gue bisa katakan, jika market berada di bawah 89.000, ya, sekitar 89.000 something, itu adalah discount area. Ya, nah itulah yang disebut sebagai buy on weakness di kala market yang lagi konsolidasi. Ya, nah kita melihat sekarang teman-teman di hari Minggu, ya di hari Minggu ini tadi pagi sempat ada penurunan di Bitcoin, tetapi sudah mulai bounce lagi kembali. Kenapa? Salah satu alasannya adalah 0,5 Fibonacci-nya itu tepat di sini, dan kalau kita lihat secara line chart, nah kita melihat bahwa di sini itu ada satu area key level, teman-teman ya, ada satu area key level. Nah ini kalau gua misalnya hapuskan ya teman-teman ya, nah bisa gua hapuskan. Nah kurang lebih di sini tuh ada area key level ya. Nah ini diskon areanya di area sini. Ya udah, berarti secara simpel kalau kita tarik trend line juga, nah, itu kurang lebih sampai. Nah, secara simpel kita bisa melihat bahwa area ini adalah area-area bullish. Di mana kok kira-kira area bullish ini akan terinvalidasi? Nah, mungkin gue bisa memberikan tanda ke teman-teman, dia akan terinvalidasi jika, ya teman-teman ya, ingat, jika dia melewati low point ya, low point yang mungkin gue bisa perhatikan di area sini, teman-teman ya. Ini adalah invalidasi daripada market. Kenapa itu adalah invalidasi? Karena secara structure, dia melakukan pergerakan 1, 2, 3. Nah, maka kalau dia mau menjaga area bullish, dia harus naik ke atas. Jika ternyata dia melakukan penurunan seperti ini, maka most likely trend line-nya nantinya akan melakukan yang namanya penurunan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kok gimana dengan breakaway fair value gap yang yang Koko pernah ngomong di area 84.000? Nah, ini yang gue pernah ngomong ke teman-teman. Walaupun ada target 84.000, selama price action tidak memberikan tanda ke kalian bahwa market akan turun, teman-teman tinggal ikutin aja. Kayak gitu. Ya, itu aja yang gue bisa sampaikan ke teman-teman. Oke, so kurang lebih seperti itu daripada si Bitcoin ya. Maka untuk targetnya sendiri ya adalah tentunya adalah all time high sampai mungkin ke area 96. Nah, once dia masuk ke area sini, ya, once teman-teman masuk ke area sini, maka yang teman-teman lakukan adalah was-was ya, dan boleh persiapan untuk short jika ada confirmation. Apa confirmationnya? Contoh reversal candle gitu ya. Reversal candle katakan hammer gitu. Katakan hammer, graveyard ataupun apa. Apapun lah yang teman-teman pahami gitu ya. Nah itu baru mungkin teman-teman bisa melakukan yang namanya hati-hati atau melakukan yang namanya take profit. Ya, nah sejauh yang kita lihat ya teman-teman, yang sekarang kita bahas daripada si total 3 sendiri. Nah teman-teman ya, as what I can see teman-teman ya, seperti yang gue udah pernah ngomong ke teman-teman, once total 3 udah masuk ke area 780-an ya, udah berhasil melewati all time high-nya, disitulah alt season akan terjadi. Disitulah alt season akan terjadi. Dan kalau teman-teman mau tahu nih, kira-kira ini apakah akan koreksi dulu atau tidak kok? Nah, most likely dengan pergerakan dan volume yang cukup bullish ya, volume yang cukup bullish, as long ini mungkin sampai nanti sampai jam 7 pagi besok ya, sampai jam 7 pagi besok kita tidak melihat ada koreksi daripada market, maka harusnya untuk total 3 dia akan melanjutkan sekali lagi kenaikannya sampai di area all time high yang ada di 900 billion plus ya, 900 billion plus. Why it is happen gitu ya, why it is happen? Karena dia berhasil melakukan break daripada area ini, teman-teman ya, break daripada area yang kita perhatikan. Nah, kebetulan area ini juga merupakan respect daripada area yang kita sebut sebagai area Golden Fibonacci Ratio, dan kebetulan sebelum dia melakukan rally, dia melakukan konsolidasi yang besar yaitu di cup and handle yang ada di sini, teman-teman. Ya, cup and handle yang ada di sini. Nah, maka yang kalau kita, memang sekarang targetnya udah tercapai ya, teman-teman ya, targetnya udah tercapai. Kita udah boleh mulai was-was nih, gitu ya. Jangan terlalu agresif juga gitu ya. Jangan terlalu agresif juga. Tetapi selama trennya menunjukkan bahwa dia masih akan melanjutkan kenaikannya, ya maka kita bisa melihat bahwa harusnya nih untuk si total 3 ya, harusnya untuk total 3 dia akan masuk ke 900 billion plus, dan itu sekaligus inline dengan yang terjadi di yang terjadi di 1,272 Fibonacci retracement. Ya, nah ini sebelumnya sempat di respect ya, waktu itu 0,618-nya sempat menjadi resisten. Nah sekarang di break. Nah kita tinggal lihat ya teman-teman ya, closing weekly-nya seperti apa nih.
ya sampai nanti jam 7 pagi. Nah, kalau menurut gua sih most likely selama tidak ada sentimen yang bearish ya, harusnya sih marketnya masih akan melanjutkan kenaikan ya. Dan mungkin kita bisa melihat minggu depan kita akan mencapai ke area 910 billion. Nah, once dia sampai berarti artinya dari sini itu masih ada sekitar 12% lagi untuk upside daripada si total 3 ya. Maka akan beberapa points itu akan terpengaruh teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya nih kita tuh udah di alt season teman-teman ya, karena kenapa? Kita udah melihat pergerakan dalam 2 minggu kenaikan total 3 sendiri indeks itu sampai 41%. Kok gue nggak setuju kok total 3 itu dibilang alt season, padahal dari kemarin Bitcoin dong yang naik kok gitu kan. Nah, kalau kalian nggak percaya gitu ya bahwa ini adalah alt season, kita coba lihat 10 top crypto market cap teman-teman ya. Kita lihat ya, 10 top crypto market cap itu adalah BTC, Ethereum, Solana, BNB, XRP, Doge, ada Tron. Ya, adalah Tron ya. Oke, sampai di Tron. Teman-teman silakan cek satu persatu. Silakan cek satu persatu ya. Weekly candle Doge. Ya, Doge 280% dari low. Oke, itu Doge tadi ya. Yang kedua, kita lihat BNB sama Solana. Oke, BNB sama Solana. BNB. Oke, lumayan lah 18% ya. Memang nggak gede-gede banget karena si BNB sendiri sudah naik terus ya. Solana ya. Teman-teman perhatikan Solana. Nah, Solana sampai sekarang malah ya di weekend tiba-tiba dia kenaikan sampai 45%. Ya kan? Solana. Apalagi nih kita lihat ya. Kita lihat lagi ETH ya, kita ETH. Nah, mungkin kalau teman-teman yang ngomong, kok kita tuh belum out season kok. Karena kenapa? Ethereum tuh masih di sini kok. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, sebenarnya dari sejak pertama kali dia pump, itu dia udah naik sampai 30%, teman-teman. Ya. Nah, kita lihat juga XRP, teman-teman. Ya, XRP. Nah, juga naik 140%. Kita lihat apa lagi? Terserah ya, teman-teman mau lihat apapun, itu semua naik, teman-teman. Ada USDT. Ya, Cardano. Nah, 141%, ya kan? Tron yang kata orang malah jauh lebih lambat tuh, jauh lebih lambat. All time high juga, all time high juga. Nah, jadi kalau ditanya kita itu udah di alt season atau belum, sebetulnya kita udah di alt season. That's why kalau kita perhatikan satu persatu koin itu pumping, teman-teman. Ya, koin itu pada pumping. Jadi kalau ditanya udah alt season, udah tergantung. Nah, perspektif alt season atau tidak itu tergantung kalian belinya apa. Itu yang gue bisa katakan. Ya, kalau belinya misalnya gitu ya, kalau belinya ternyata adalah beli yang gak jelas-jelas nih. Misalnya katakan teman-teman beli kayak big time lah gitu ya, big time. Yang mungkin nggak ada kenaikan gitu. Beli nggak ada kenaikan. Teman-teman beli juga yang nggak jelas-jelas, misalnya mafia gitu ya. Misalnya lagi apa ya, yang udah habis banget gitu ya, udah habis banget masanya apa ya. Nggak tahu apapun ya. Nah, itu mungkin adalah perspektif teman-teman. Karena kenapa? Kita tidak bisa melakukan 100% altcoins harus naik. Ya, tidak bisa. Kenapa? Jumlah altcoins, ya, sekali lagi teman-teman gue kasih tahu, jumlah altcoins, gue tekankan ya, jumlah altcoins itu jutaan. Ya, jadi kalau jumlah altcoins jutaan, teman-teman tidak mungkin membeli sembarangan altcoins, teman-teman udah bisa naik. Tidak mungkin, ya, itu hampir tidak mungkin. So, kalau ditanya, where is alt season? This is the alt season. Teman-teman tinggal cari yang mana yang bisa perform. Ya, nah kayak gitu. Nah, as what ya seperti yang kemarin kita sempat predik dikit ya teman-teman ya, kita sempat predik dikit, mungkin kita kayak ada ngomongin apa kos gitu ya, kita sempat ngomongin juga NIR gitu ya, gue bilang NIR kemana, gue kemarin bilang NIR kita pergi ke $6 gitu ya, NIR $6. Nah sekarang udah di $6 nih NIR nih ya, NIR protokol udah di $6 ya, 30% dalam 1 minggu nih ya, perhatikan nih 30, sorry, ini bentuknya nih, nah kayak gitu ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu sih teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan gitu ya, misal kayak Arkam juga, nah Arkam juga naik ya dari sejak di $2 ya, $2 something, nah $2 something, gue bilang Arkam lumayan menarik, nah, naik juga gitu kan, dan lain sebagainya lah teman-teman ya. Kita nggak bisa mention satu persatu ya, teman-teman bisa mungkin kalau mau tahu apa aja yang kita lagi perhatikan ya, teman-teman bisa ngecek kita punya live yang sehari-hari teman-teman ya. Kemarin kita di minggu lalu kita sempat 3 kali live ya teman-teman ya.
Gua nggak tahu sih teman-teman siapa aja yang ikutan cuan gitu ya. Kita ada cuan nge-short, kita juga ada cuan nge-long teman-teman ya. Kita juga cuan nge-long. Kalau lebih seperti itu teman-teman ya. Itu aja yang gue bisa sampaikan sih teman-teman. Nah, sekarang misalnya ya teman-teman mungkin nanya-tanya gitu ya. Misalnya teman-teman nanya-tanya gue, kok gue gini kok, gue tuh ketinggalan kok, gitu kan? Misal, gue tuh ketinggalan kok. Gue nih dari kemarin nunggu-nunggu market itu koreksi. Tapi koreksinya kecil banget. Gue takut nih, gue takut sometimes gue beli langsung marketnya junam. Marketnya junam gitu kan. Nah, itu sebenarnya cara, gak ada cara pasti ya teman-teman ya. Gak ada cara pasti untuk teman-teman menghindari yang namanya kerugian. Tetapi yang gue bisa katakan teman-teman ya, yang gue bisa katakan atau yang mungkin bisa gue sarankan ke teman-teman gitu ya, sarankan ke teman-teman, carilah gitu ya, carilah koin yang secara fundamental itu oke. Secara fundamental itu oke. Tapi harganya belum naik signifikan. Belum naik signifikan. Itu adalah kuncinya. Jadi jangan kalian nge-short. Bukan yang nge-short, tapi carilah koin-koin alternatif yang belum melakukan kenaikan signifikan dan ada tanda-tanda akan kenaik signifikan. Contoh, kita katakan seperti AAVE. Ya, contoh kita katakan seperti AVE. Nah, AVE itu dari kemarin turun, teman-teman. Dari kemarin turun. Nah, dia baru masuk ke dalam area yang kita sebut sebagai area yang diskon nih, area yang diskon. Jadi kalau ditanya areanya udah diskon belum? Kita udah dikasih diskon. Ini tinggal teman-teman mau masuk atau tidak. Nah, AVE udah masuk ke dalam key levelnya. Secara fundamental kita sempat ngomong juga kemarin ya. Gue lupa sih harusnya di YouTube kemarin. Kita sempat ngomong bahwa ada yang menarik, salah satunya adalah sektor lending. Nah, AVE itu baru saja diskon. Ya, nah mungkin hari ini gue cuma akan sedikit memberikan teman-teman pandangan gitu ya. Kira-kira ada apa lagi sih yang belum naik gitu kan? Ada apa lagi sih yang belum naik? So, the answer is gitu ya. Kalau teman-teman tanya, kok kalau yang belum naik tuh apa gitu ya? Menurut Koko yang lumayan menarik dan harusnya bisa naik nih, harusnya bisa naik, adalah Ethereum dan juga ekosistemnya. Oke, nah menarik nih teman-teman ya, karena orang-orang bearish terhadap Ethereum gitu ya, bearish terhadap Ethereum, dan malah gue melihat Ethereum akan menjadi sesuatu yang cukup bagus nih, gitu kan? Oke, so ini adalah Ethereum teman-teman ya, ini adalah chart daripada Ethereum. Nah pertama-tama kita lihat di weekly ya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat bandingkan Ethereum dengan semua koin lain ya teman-teman ya, semua koin lain termasuk Bitcoin, Solana, BNB dan lain sebagainya, Ethereum adalah satu-satunya yang belum melakukan yang namanya all time high. Ya, yang satu-satunya belum melakukan all time high. Nah, kemarin gue mendengar sesuatu teman-teman, gue mendengar sesuatu bahwa ada digadang-gadang nih, digadang-gadang kan SEC Gary Gensler ya, Gary Gensler itu kan lengser teman-teman ya, lengser apa ada rumor mau diturunkan teman-teman ya, digadang-gadang kan mau diturunkan. Nah teman-teman jangan lupa ya, teman-teman jangan lupa ETH itu udah ada ETF spot ya, ETH itu udah ada ETF spot. Secara tidak langsung artinya institusi kapanpun bisa masuk. Ya, artinya institusi kapanpun bisa masuk. Nah, pertanyaannya adalah kenapa institusi kok sedikit yang masuk ETH dari kemarin nih sejak ada ETF spot? Jawabannya adalah karena tidak bisa staking. Nah, kata orang nih, kata orang ya, bukan kata gue ya. SEC Gary Gensler once dia diturunkan, ada kemungkinan staking itu diperbolehkan. Once ini news ini keluar, teman-teman, gua bisa sampaikan ke teman-teman kemungkinan besar Ethereum itu bakal mengikuti all time high-nya lagi, mengejar koin-koin lain yang ketinggalan. Ya, karena jangan lupa the queen is still Ethereum. Ya, still Ethereum. Ya, itu yang gue bisa sampaikan teman-teman. Itu yang paling pertama, yaitu adalah si Ethereum. Secara fundamental dulu ya. Nah, secara teknikal gimana kok? Nah, secara teknikal kalau kita perhatikan ya, Ethereum itu sekarang memang berada dalam supply zone. Ya, memang masih dalam berada supply zone. Nah, ada kemungkinan memang dari area sini bisa jadi Ethereum koreksi. Bisa jadi ya, teman-teman ya, bisa jadi area Ethereum koreksi. Gitu ya. By trend line kita melihat memang dia belum tercapai nih. Untuk si trend line belum tercapai ke area atasnya. Jadi, ini masih agak 50-50 apakah dia bisa naik atau tidak. Nah, tapi apa yang gue lihat adalah Ethereum itu chance untuk dia melakukan breakout daripada dia melakukan penurunan itu jauh lebih besar. Kenapa? Di weekly kita melihat seperti ini ya. Ini adalah yang kalau kita agak zoom in gitu ya. Ini kalau kita perhatikan, ini secara structure ya teman-teman ya. Kita tuh masih quiet, very bullish untuk si Ethereum. Oke, so sesimpel itu aja. Untuk structure nggak panjang kali lebar teman-teman ya. Si Ethereum itu adalah secara weekly. Nah di area sini memang kita harus cukup hati-hati teman-teman ya, cukup hati-hati. Nah
Tetapi kalau ditanya, apakah Ethereum itu kedepannya bisa melakukan kenaikan? In my point of view, besar kemungkinan dia akan melakukan kenaikan dengan tahanan support paling jauh, yaitu di 2740. Yaitu adalah inverse fair value gap, inverse FVG. This one will be the best bottom for ETH. Ya, this one will be the best bottom for ETH, yaitu di area 2860 sampai 2740. Oke, nah teman-teman bisa catat dulu ya. Ini adalah area Ethereum yang paling menarik. Oke. Ya, nah, tapi teman-teman, apakah sudah pasti dia akan ke 2860, 2740? In my point of view tidak, teman-teman. In my point of view tidak. Kenapa? Yang paling pertama alasannya ETH secara CMA itu sudah berada di dalam gap yang ada di sini. Ya. Nah, ini besok hari Senin CMA mulai trading lagi nih. Nah, menurut gua pribadi, teman-teman ya, jika tidak ada halangan daripada indeks-indeks lain seperti Nikkei, seperti Nasdaq, ETH di hari Senin itu maksudnya akan pump. Nah, pumpnya akan sampai ke berapa? Nah, kita lihat daripada Ethereum punya teknikal. Nah, secara teknikal, Ethereum itu berhasil tertahan dari area demand zone yang ada di sini. Ya, area demand zone yang ada di sini. Nah, dan mungkin ada yang beberapa yang ada yang gambar ini. Ada yang gambar mungkin head and shoulder di sini. Ya kan? Nah, gue setuju aja, teman-teman ya. Gue setuju aja. Untuk ini head and shoulder tuh oke aja. Tapi pertanyaan gue sederhana, teman-teman. Jika ini adalah head and shoulder, maka harusnya neckline-nya di sini kan? Ya kan? Harusnya secara head and shoulder harusnya diturun dong. Ini kok begitu dia udah breakdown, ini breakdown loh teman-teman, volumenya diikuti momentum candle. Kemarin juga diikuti. Kok ini sekarang nggak mau turun-turun nih? Ini nggak mau turun-turun. Jangan-jangan ini pattern-nya udah mulai nggak di-respect nih. Nah, maka kita bisa melihat teman-teman ya, jika kita lihat dari perspektif yang lain, Ethereum itu sebenarnya bisa jadi dia malah lagi membuat yang namanya falling wedge. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, nah, once ini adalah falling wedge gitu ya, maka secara targeting, if we are breakout di hari Senin, kita bisa melihat Ethereum akan kembali ke area high point-nya kembali. Ya. Dan ingat teman-teman ya, by trend ya teman-teman. By trend kita lihat aja, misalnya kita nggak tahu nih ini trennya bullish atau trennya bearish. Kita bantu aja pakai EMA. Semua EMA itu masih dalam arah ke atas ya, mulai dari 2 hour, mulai dari 4 hour ya, bahkan 4 hour itu jauh lebih cantik lagi. Bahkan daily kita baru masuk ke area MA10. Ya, jadi kalau secara dikatakan tren, akankah dia turun atau naik? Most likely 80% naik ya. 20%-nya datang dari mana? 10%-nya datang dari fundamental ya. 10%-nya lagi datang dari head and shoulder yang ada di sini. Tapi kalau menurut gua ya, ini kan yang namanya kita trading ya teman-teman ya, dalam trading maupun dalam investasi adalah kita game probabilitas teman-teman. Kalau secara probabilitas most likely ETH itu naik, maka gua akan ngomong naik gitu. Ya. Nah, pertama kenapa gue bisa ngomong 80% naik? Yang pertama, jawabannya tadi ingat ya, gap CMA. Jadi gua kumpulin datanya ya. Yang pertama adalah gap CMA. Yang kedua, pantulan dari demand zone 2H. Ya, gap CMA, pantulan dari demand zone 2H. Nah, yang ketiga, Ethereum masih dipakai. Ya, sejauh ini Ethereum masih dipakai. Kalau teman-teman tidak percaya, silakan teman-teman cek sendiri di DeFi lama, di token terminal. Silakan teman-teman cek sendiri. Ya, bahkan teman-teman jangan lupa ya, ada satu yang teman-teman yang mungkin orang-orang lupa, tapi mereka merasa ini nggak ada pengaruhnya nih. Jangan lupa teman-teman, base ecosystem pumping. Base sama dengan Ethereum Layer 2. So, every revenue yang terjadi di base akan ujung-ujungnya masuk ke Ethereum. Ini yang orang-orang tidak sadari, teman-teman ya. Teman-teman silakan cari. Tidak ada yang ngomong ini mungkin harusnya, teman-teman. Ya, nomor 4. Ya, di nomor 4 nih. Base ekosistem itu pumping semua. Teman-teman silakan cek ya base ekosistem apapun itu. Ya, mulai dari virtual, mulai dari aerodrome. Kemarin ada Moonwell, kemarin lagi ada koin meme seperti SPX 6900 dan lain sebagainya.
Ya, jadi secara data nih teman-teman ya, secara data base ekosistem masih pumping, belum ada penurunan, secara revenue juga naik terus ya, kita perhatikan ya, misalnya kita pergi, nggak tahu ini ada nggak di token terminal ya, kita lihat base. Base itu Ethereum teman-teman ya, base itu tetap aja layer 2 Ethereum. Nah, teman-teman bisa lihat ya, revenue fee itu selalu naik Ethereum. Ethereum base. Jadi ujung-ujungnya dia pasti akan balik, bukan, dia pasti akan menguntungkan daripada si Ethereum. Ya, itu daripada si Ethereum, teman-teman. Ya, nah ya, jadi kita tadi udah bahas nih salah satu yang cukup menarik yaitu adalah Ethereum ecosystem. Alasan sederhananya apa? Alasan sederhananya adalah dia adalah laggards. Ya, dia adalah laggards. Karena Ethereum belum naik, sedangkan koin-koin lain ini udah pada naik nih. Kok Ethereumnya ketinggalan? Gitu. Nah, kalau kita sudah ngomongin Ethereum, maka Ethereum tuh pasti punya ekosistem-ekosistem yang inti, gitu ya, ekosistem-ekosistem yang inti. Mungkin nanti ada yang bakal tanya nih kok, kalau ETH naik, berarti otomatis nanti ada OP, ada ARB, ada Manta, ada Starknet gitu ya, ada DLL lah, DLL gitu ya. Nah, ini mungkin bisa naik teman-teman ya, tapi sejauh yang gua pantau, baik TA maupun FA, layer 2 Ethereum tidak menarik gitu ya. Baik TA maupun apa? Sejauh yang gue pantau ya, baik TA maupun FA, layer 2 ETH tidak menarik. Nah, jadi apa kok yang menarik nih daripada si Ethereum ecosystem? Nah, teman-teman jangan lupa ya, gue udah pernah sempat kasih tahu ke teman-teman yang salah satu paling penting menyambut meme season, menyambut meme season, teman-teman bisa cek di pin message ya. Jika meme terus naik, jika meme terus naik, otomatis volume di decentralized exchange atau DEX, DEX itu pasti akan meningkat. Maka yang menarik adalah DEX yang berada di Ethereum yang paling besar, yaitu adalah Uniswap. Oke, nah sekarang gue akan sedikit memberikan teman-teman analisis tentang Uniswap ya. Ini mungkin gue udah pernah sempat share sih, tapi itu mungkin ya teman-teman agak lupa gitu ya. Nah, kita lihat ya teman-teman ya, memang kalau secara Uniswap itu waktu di Maret 2024 dia sudah menyentuh area supply zone-nya. Tetapi area supply zone ini tidak berhasil membuat Ethereum itu turun sampai lower low banget gitu ya. Artinya Ethereum lagi. Uniswap ya. Artinya di sini ada kemungkinan si Uniswap ini udah mulai bottoming nih, apalagi kalau kita lihat market udah mulai overall bullish gitu ya, Dan secara volume meme terus naik gitu ya. Artinya decentralized exchange seperti Uniswap itu pasti mendapatkan revenue yang cukup lumayan besar. Oke, nah maka gue lihat ya teman-teman ya, ini secara line chart itu lagi dalam proses pembentukan downtrend channel yang kemungkinan akan di-break. Ya, kemungkinan akan di-break. Oke, memang kalau kita lihat di sini belum di-break ya teman-teman ya, tapi secara analisis harusnya sih ini udah cukup, yaitu ABC teman-teman ya, yaitu ABC correction. Ya, dan kalau gue lihat secara momentum candle, begitu dia masuk ke resisten, nah ini di sini ada sedikit pump yang cukup lumayan, tapi dia masih ketahan nih, masih satu candle lagi ketahan nih, ya. Nah, tapi selama dia belum melakukan yang namanya bearish engulfing gitu ya, misalnya nih, tahu-tahu minggu depan dia turunnya kayak gini, ya udah, itu berarti kan udah jadi invalid teman-teman ya, jadi ibarat kata jadi stop loss-nya lah gitu, jadi stop loss-nya kalau dia sampai turun ya. Nah, secara fundamentalnya masih di atas teman-teman ya. Nah, kita lihat ya Uniswap secara proses pergerakannya. Nah, kita lihat ya, Uniswap itu cukup menarik pergerakannya. 1, 2, 3, 4, 5 mungkin di area sini, 6, 7. Oke, nah sekarang ini dia ada kemungkinan dia lagi membentuk yang namanya lower low, dan dia akan bersiap-siap untuk melakukan yang namanya higher high. Oke, itu secara gampangnya aja dulu teman-teman ya, secara gampangnya. Nah, secara gampangnya kurang lebih seperti itu daripada si Uniswap ya. Ini area demand juga. Nah, kebetulan kalau gue zoom in sedikit teman-teman ya, di daily chart ini pergerakannya agak lumayan menarik nih, Kenapa? Sebelumnya di sini terjadi ada yang namanya supply zone ya. Ini sebelumnya adalah supply. Tapi supply ini di break nih sama satu candlestick yang sangat tinggi di tanggal November 6, tanggal 6. Nah, area ini menjadi yang namanya area base ya. Dan kalau kita tarikan secara Fibonacci, ini bertepatan dengan area 0,618. Ya, 0,618. Nah, once kita masuk ke dalam 1 hour chart ya, 4 hour lah, kita mulai dari 4 hour dulu. Nah, 4 hour chart. Nah, di 4 hour udah mulai ada pertanda bahwa si Uniswap itu melakukan change of character di sini.
Ya, jadi dia mengambil yang namanya likuiditas yang ada di sini, lalu dia melakukan change of karakter. So, kalau kita gampangnya aja kita ngomong mungkin dia membentuk yang namanya sebuah head and shoulder pattern. Ya. Nah, secara target teman-teman ya, maka kalau secara target kita lihat tadi momentum di lower time frame itu ada potensi untuk breakout ya. Lower time frame ya, potensi untuk breakout. Nah, artinya kalau weekly sampai breakout, kalau sampai weekly-nya breakout, kita harus lihat kira-kira di harga berapa Uni bisa ketahan. Yang paling pertama, in my point of view, Uni bisa ketahan di area sini. Oke, $11, $12 something ya, $12 something. Nah, supply ini sudah sempat sekali dites, tapi harusnya ini masih bisa menjadi second test kalau pun sampai naik. Jadi menurut gua sih kalau naik pun dia nggak bakal naik langsung kayak gini. Mungkin dia akan ketahan di sini. Ya. Nah, by another perspektif ya, by another perspektif kalau gua ambilnya dari line chart paling bawah gitu ya. Gua melihat ini tuh justru sebenarnya baru yang melakukan ada potensi, ada possible dia melakukan same wave gitu, same wave. Jadi ini kan wave satu kenaikan, ini turunnya itu most likely biasanya dia di setengah sampai 61,8. Nah, kalau ini sih 618 sampai ke bawah ya, 618 sampai 78,6 nih kayaknya. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, nah, maka kalau gue tarikan secara trend based Fibbo extension, nah, kurang lebih seperti ini. Targetnya adalah di sekitar $19. $19. Nah, $19, teman-teman, sorry, $19 itu kalau kita misalnya masuk ke dalam monthly chart. Nah, $19 itu mendekati area yang ada di sini. Dekati area yang ada di sini. Ya, ini sebelumnya adalah merupakan base sideways distribution area, bahasanya itu distribution area lah yang sebelumnya terjadi. Ya, so in my point of view ada kemungkinan sih dalam cycle ini, gitu ya, dalam cycle ini untuk si Uniswap itu melakukan pumping sampai ke area sideways distribution area tersebut. Ya, dan jangan lupa dia juga baru mulai melakukan yang namanya breakout. Oke, belum breakout lah, lebih tepatnya belum breakout. Baru lagi persiapan dia mau melakukan breakout. Ya, secara lower time frame ini masih lumayan menarik. Ya, secara weekly biasnya memang dia masih doji gitu ya, masih doji. Nah, maka kita harus nanti perhatikannya fokus ke lower time frame. Kalau lower time frame-nya bilang akan naik, ya udah akan naik gitu. Ya. Nah, kok kalau kayak gini kan kayaknya teknikalnya secara penglihatan tuh masih 50-50 gitu ya, masih 50-50 ataupun katakan 60 sampai 70. Pegangan gue sebenarnya cuma dua, teman-teman. Pegangan gue bilang Uni bisa breakout itu cuma dua. Yang pertama adalah base ekosistem. Ya, base ekosistem itu sudah pasti memperuntung Uniswap. Ya, yang kedua adalah memes volume. Ya, volume yang ada di market itu terkumpul di meme coin. Ya, so terkumpul di meme coin itu sama dengan terkumpul di decentralized exchange. Ya, karena rata-rata meme coin itu datangnya dari DEX semua. Ya, datang dari DEX semua. You can mention it apapun itu ya, semuanya datangnya dari DEX dulu. Dari DEX dulu, volumenya tinggi, baru sampai cek volumenya diambil, orang-orang yang ada di DEX keluar, kayak gitu. Ya, so itu teman-teman ya. In my point of view yang paling menarik, ketika nantinya Ethereum itu berhasil pump gitu ya, Uniswap itu adalah salah satu yang kita perlu perhatikan teman-teman ya. Dan sekarang pun gue sebenarnya lagi perhatikan untuk gue melakukan futures trade daripada si Uniswap ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Iya, harusnya sih itu aja ya. Harusnya ada satu lagi sih Ethereum ecosystem, tapi gue agak-agak lupa ya apa ya. Oh, ada sih satu teman-teman ya, yaitu Zero teman-teman ya. Tapi Zero ini agak unlikely untuk gue bahas teman-teman ya, karena secara fundamental gue tidak bisa bahas banyak daripada si Zero, tapi kalau berdasarkan teknikal gue cukup suka daripada si Zero ya. Jadi kalau ditanya gitu ya, kalau ETH sampai pump, ekosistem apa yang dilihat, ekosistemnya apa yang dilihat, gue cuma lihat dua teman-teman. Yang pertama adalah Uni, yang kedua adalah Zero. Gue cuma lihat dua itu, sisanya gue biarin. Gue akan fokus ke dua ini aja, Uni, Zero gitu ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. So, itu aja mungkin teman-teman ya yang gue bisa sampaikan di video live kali ini gitu ya. Yang ini kita akan upload di YouTube ya, kurang lebih di 38 menit. Nah, nanti sisanya kita akan bahas request yang tidak akan masuk ke YouTube ya teman-teman ya. Karena ini request khusus teman-teman yang hari ini join market update gitu ya lewat live di Telegram. So, jangan lupa teman-teman ya, nanti kalau misalnya teman-teman yang mungkin ketinggalan atau misalnya lupa gitu ya, teman-teman bisa cek YouTube kita nanti di Vincent Chandra atau di @tradingtanpabaper gitu ya, bisa dibantu subscribe, bisa juga di like maupun di share kalau teman-teman merasa
live ini cukup membantu teman-teman gitu ya. Oke, so itu aja teman-teman yang gue bisa sampaikan. Semoga cukup bermanfaat. Semoga teman-teman profit terus, dan jangan lupa ya teman-teman ya, walaupun market dalam kondisi bullish gitu ya, walaupun market dalam kondisi bullish, jangan ya dek ya kalian terlalu all in ke market gitu ya, jangan terlalu all in ke market, tetap berhati-hati gitu ya, karena koreksi bisa kapanpun terjadi. Tapi bukan artinya teman-teman harus melakukan shorting dalam jumlah yang besar ya. Jangan lupa selalu trend following ya, karena lebih gampang untuk kita trend following daripada kita counter trend teman-teman ya. Itu aja teman-teman, semoga cukup bermanfaat. Bye bye ya, see you on next slide.